Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Aldi Alfarik dari kelompok 1. Tugas kami berjudul Network Layer and Router. Ya, nama-nama kelompok saya yang pertama Fajri Aldi Alfarik, Cica, Kris Monika. Yang ketiga Koirun Otom, yang keempat Muhammad Alfarozi. Oke, selanjutnya ke slide 1 ya. Langsung saja kita ke slide yang pertama ya, yang berjudul Network Layer and Router. Network layer jaringan komputer yang biasa kita kenal dengan istilah lapisan jaringan merupakan salah satu bagian layar pada keseluruhan sistem OSI layar reference. Model ini terdiri dari 7 buah lapisan atau layer. Nah, network layer ini layer atau lapisan yang bekerja di antara data link layer dan transport layer, tergantung pada proses yang sedang berlangsung. Network layer merupakan sistem logik yang sangat erat kaitannya dengan proses transmisi data karena menghubungkan komputer ke dalam berbagai jaringan-jaringan yang sudah ada. Selanjutnya, fungsi dari network layer. Fungsi network layer ini yang salah satunya menentukan tujuan data pada sebuah jaringan. Nah, maksudnya di sini sebuah data dan juga paket data tentu saja memiliki tujuan ya kan. Tujuan dari paket data ini tersebut adalah komputer lainnya yang sudah terhubung ke dalam jaringan untuk dapat menentukan komputer mana yang akan ditransmisikan pada paket datanya. Maka network layernya ini memiliki peran yang sangat penting. Yang kedua, mendefinisikan alamat IP. Nah, untuk dapat menentukan komputer mana yang menjadi tujuan dan juga menerima paket data yang ditransmisikan, maka network layer ini kemudian akan mendefinisikan masing-masing alamat IP-nya atau IP address-nya. IP address merupakan sebuah alamat Unix yang dimiliki oleh setiap komputer yang terhubung ke dalam sebuah jaringan komputer. Yang ketiga, membuat header pada paket-paket data yang ada. Header ini ya diibaratkan seperti sebuah judul pada paket data. Dengan adanya header ini, maka paket data yang merupakan bagian atau fragmen dari sebuah data akan memiliki header tersendiri dan tidak akan mudah terpecah belah. Misalnya sebuah data bernama X akan dipecahkan ke dalam bentuk paket data dengan masing-masing header. Nah, yang keempat, melakukan proses routing. Proses routing ini merupakan proses pemberian rute dari sebuah paket data. Selain membantu mendefinisikan IP, nah, network layer ini juga bisa memiliki fungsi yang sangat penting untuk meneruskan paket data yang sudah ada menuju penerima melalui rute-rute tertentu. Nah, selanjutnya pengelamatan pada network layer. Pengelamatan pada jaringan ini dibagi menjadi 2. Yang pertama itu alamat network layer. Alamat network layer ini biasanya digunakan oleh router untuk menentukan lokasi jaringan tertentu. Nah, yang kedua alamat host. Host ini digunakan untuk menentukan port atau komputer pada lokasi tersebut. Ini network layer yang digambarkan secara tabel dan ini melalui rute-rute jaringannya. Nah, selanjutnya segmentasi submesh biasanya disebut. Jaringan ini berfungsi untuk mengetahui kelompok yang biasa disebut sebagai network dari suatu IP. Biasanya ini dibutuhkan suatu routing atau pengalihan data antar komputer. Nah, di mana perangkat router atau komputernya akan memeriksa apakah IP tujuan berada di kelompok tersebut atau network yang sama. Apabila kelompoknya berbeda, nah, maka pesan atau data akan dikirimkan ke suatu pintu keluar, biasa dikenal sebagai default
gateway atau router, supaya kemudian diteruskan ke kelompok yang ingin kita tuju. Nah, submesh ini biasanya digunakan oleh router yang menentukan bagian mana yang merupakan alamat jaringan dan bagaimana alamat host. Submesh adalah suatu bilangan 32 bit sebagaimana alamat IP address-nya itu yang ditulis dalam notasi desimal yang bertitik. Nah, yang kedua, router ini biasanya menggunakan suatu proses AND di mana bit-bibit subnet mask di AND terhadap bit-bit IP address yang ditemukan. Ada dua alasan ya penting mengapa multiple network ini diperlukan. Nah, yang pertama, berkembangnya ukuran sebuah jaringan. Nah, yang kedua, berkembangnya jumlah jaringan. Oke, selanjutnya router. Nah, router ini adalah internet working device yang bekerja pada OSI layer ketiga. Nah, router-router tersebut saling menghubungkan segmen-segmen jaringan. Router ini melewati paket data berdasarkan informasi network layer. Router membuat keputusan berdasarkan pengalaman logika atau pengalaman network layer secara hierarki dan menentukan jalur terbaik. Selanjutnya, nah, ini gambaran dari segmentasi dengan router. Path determination. Nah, determinasi jalur bekerja pada layar ketiga. Proses ini menjadikan router dapat mengevaluasi jalur untuk mencapai tujuan yang disebut dengan routing. Proses routing ini menggunakan informasi tentang topologi jaringan untuk mengambil keputusan jalur, maka yang dipakainya proses path determination. Nih, ini contoh dari path determination ya. Bisa kita lihat di sini dia menggunakan dua komputer. Sebuah router dapat mengambil keputusan berdasarkan jalur terpendek, kepadatan jalur ini, kecepatan jalur, dan lain-lainnya. Semua subnet di dalam network harus terhubung pada sebuah router dan setiap interface router yang terhubung pada network. Interface tersebut harus memiliki address yang berada dalam network. Address ini yang menjadi titik pemulaan informasi reachability. Selanjutnya, kita ke jenis router, ada dua, yaitu yang pertama dedicated router. Nah, dedicated router ini sebuah komputer yang dirancang khusus untuk router. Bentuk fisiknya biasanya hanya seperti kotak dengan interface. Interface router tersebut adalah interface jaringan seperti Ethernet. Ini token ring in serial untuk hubungan WAN atau in SDN, dan masih banyak lagi sesuai dengan jenis router tersebut. Untuk melakukan setting pada router dedicated adalah dengan menghubungkan kabel dari router melalui interface console router ke communication port pada komputer kita menggunakan port serial. Kemudian jalankan program terminal emulator seperti Hyper terminal pada Windows. Nah, selanjutnya yang kedua, non-dedicated. Nah, non-dedicated ini merupakan komputer biasa yang memiliki fungsi sebagai router. Biasanya menggunakan PC lama yang dirancang sebagai router. Karakteristik utamanya ini dari sebuah PC router adalah memiliki NIC lebih dari satu dan memiliki fungsi forwarding packet pada setiap interface-nya. Selanjutnya, ya. Sampai situ aja presentasi kita kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.